Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini Bu Cahya akan menemani belajar kalian. Kita akan belajar bersama. Kita akan belajar matematika ya. Nah, sudah siap dong anak-anak tentunya. Nah, materinya yaitu tentang 1. Membandingkan dua bilangan ratusan. Yang kedua, membandingkan bilangan dengan menggunakan simbol. Dan yang terakhir yaitu mengurutkan bilangan. Nah, sebelum kita melanjutkan belajar, jangan lupa berdoa dulu ya, agar kita diberikan kemudahan dalam belajar. Mari kita mulai materi yang pertama, membandingkan dua bilangan ratusan. Ada 3 cara ya anak-anak. Nah, ada yang tahu bagaimana caranya? Ya, yang pertama, kalian bandingkan ratusan terlebih dahulu. Jika ratusannya sama, lalu kalian bandingkan puluhannya ya. Dan yang terakhir, jika puluhannya sama, kalian bandingkan satuannya. Coba perhatikan contoh berikut. Pada layar terdapat dua bilangan ratusan. Yuk kita bandingkan. Yang pertama, kita bandingkan angka ratusannya dulu ya. Di mana angka ratusannya yaitu angka 3. Nah, berhubung dua bilangan tersebut mempunyai angka ratusan yang sama yaitu angka 3, jadi kita lanjutkan membandingkan angka puluhannya. Di mana bilangan yang pertama angka puluhannya yaitu angka 5 dan bilangan yang kedua yaitu angka 6. Nah, 5 dan 6 tentunya berbeda. Coba kita bandingkan, mana yang lebih besar? Ya, angka 6 tentunya yang lebih besar. Jadi bilangan yang lebih besar di antara bilangan tersebut yaitu 365 dan bilangan yang lebih kecil yaitu 356. Nah, sampai sini sudah paham anak-anak? Jika sudah paham, mari kita lanjutkan. Nah, anak-anak, untuk membandingkan dua bilangan, kita bisa menggunakan atau menulisnya dengan simbol. Lalu seperti apa simbolnya? Coba perhatikan. Lebih kecil dari atau kurang dari itu dapat ditulis seperti ini simbolnya ya. Sedangkan lebih besar dari atau lebih dari dapat ditulis seperti ini simbolnya. Nah, untuk lebih memahami dan lebih mengingat lagi simbol tersebut, Bu Cahya punya tips ya. Coba perhatikan. Jika kita tulis kedua simbol tersebut, lalu di depannya kita kasih garis seperti itu, akan membentuk huruf. Nah, di mana simbol yang pertama yaitu huruf K, artinya adalah kecil. Jadi, simbol tersebut menunjukkan lebih kecil dari atau kurang dari. Dan simbol yang kedua membentuk huruf B, artinya yaitu besar. Jadi, simbol tersebut menunjukkan lebih besar dari atau lebih dari. Mengerti anak-anak? Sekarang kita perhatikan contohnya ya. Terdapat dua bilangan yaitu 356 dan 365. 356 jika ditulis panjangnya yaitu 300 ditambah 50 ditambah 6. Sedangkan 365 jika ditulis panjangnya yaitu 300 ditambah 60 ditambah 5. Lalu kita bandingkan angka ratusannya terlebih dahulu. Karena di situ sama-sama 300, jadi angka ratusannya sama, sehingga kita lanjut membandingkan puluhannya, yaitu 50 dan 60, yaitu angka puluhannya berbeda, di mana 50 itu kurang dari 60. Jadi, nilai bilangan 356 lebih kecil dari 365. Nah, tulisan perbandingannya seperti ini ya. Ini adalah simbolnya, lebih kecil dari. Oke, mari kita tulis di sini. Jadi, perbandingan bilangan dapat ditulis seperti ini. Dapat kita baca 356 lebih kecil dari 365. Nah, sudah paham kan anak-anak? Sekarang kita lanjutkan materi selanjutnya. Nah, sebelum kita mengurutkan bilangan, kita perhatikan mengurutkan banyak benda dulu ya.
Jadi mengurutkan banyak benda dapat dilakukan dari paling sedikit atau paling banyak. Lalu, urutkan angka penyusun mulai dari ratusan. Jika angka ratusannya sama, urutkan angka puluhan, lalu satuan. Nah, ketika kita mengurutkan bilangan, urutkan bilangan dengan memperhatikan angka penyusunannya ya. Sekarang coba perhatikan contoh berikut. Urutkan bilangan 434, 461, dan 353 mulai dari yang terbesar. Jika kita susun ketiga bilangan tersebut, berikut hasilnya. Nah, sudah diketahui nilai tempatnya. Pada bilangan 434, ratusannya 4, puluhannya 3, satuannya 4. Pada bilangan 461, ratusannya 4, puluhannya 6, dan satuannya 1. Dan pada bilangan terakhir 353, ratusannya 3, puluhannya 5, dan satuannya 3. Nah, di sini kita lihat bilangan ratusan dari ketiga bilangan tersebut yang paling besar adalah angka 4 dan bilangan puluhan yang terbesar adalah 6 dan satuan yang terbesar adalah 4. Nah, untuk mengurutkannya kita lihat ratusannya dulu ya, yang terbesar. Berhubung di situ yang terbesar adalah angka 4, jadi bilangan 434 dan 461. Nah, antara dua bilangan tersebut. Nah, setelah itu kita lanjut ke puluhan. Karena yang terbesar adalah 6, sehingga terdapat pada bilangan 461. Sehingga yang terbesar adalah dimulai dari 461, kemudian 434 dan 353. Jadi jika dituliskan, urutan bilangan mulai yang terbesar adalah 461, 434 dan 353. Dan urutan bilangan mulai yang terkecil itu dibalik ya anak-anak. 353, 434 dan 461. Nah, paham kan anak-anak? Sekarang saatnya kita latihan soal. Untuk lebih memahami materi, anak-anak siapkan buku pulpenanya ya. Buka halaman 40 pada muatan matematika. Anak-anak coba latihan soal nomor 1 sampai nomor 4 saja. Selamat mengerjakan anak-anak. Semoga ilmunya bermanfaat. Nah, jika ada yang ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini. Bu Cahaya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.